Perkenalkan, nama saya Rizky Subandani Triadi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat guna memenuhi tugas besar psikologi komunikasi. Pada presentasi kali ini saya mengangkat sebuah jurnal yang diterbitkan oleh e-jurnal unisnu.ac.id dengan penulisnya yaitu Siti Aisyah yang berjudul Implementasi Komunikasi Verbal dan Non-Verbal dalam Kegiatan Public Speaking di Pesantren Darul Falah, Jepara. Pertama yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Apa itu komunikasi verbal dan non-verbal? Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang mengacu pada penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu terjadi melalui sarana selain kata-kata atau tulisan. Semisalnya yaitu bahasa tubuh, gerak badan, hingga keheningan. Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang perlu memiliki kemampuan berbicara yang baik. Public speaking merupakan kemampuan seseorang mengelola bahasa dengan baik, sehingga ia mampu berbicara di depan umum. Dalam berbagai kesempatan, kegiatan public speaking sangat dibutuhkan karena hampir semua kegiatan masyarakat membutuhkan seseorang yang membawa acara atau seorang pembicara. Selain itu, dalam berbagai kesempatan, manusia juga dihadapkan dengan berbagai aktivitas sosial seperti berorganisasi, bergaul, bekerja, dan aktivitas lainnya, sehingga public speaking menjadi hal yang sangat penting dan yang sangat diperlukan. Salah satu komponen penting dalam melakukan kegiatan public speaking adalah melakukan aktivitas komunikasi, baik komunikasi secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan dan tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan selain menggunakan lisan, atau dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat, dengan memanfaatkan gerak tubuh, mimik wajah, intonasi, serta gaya bahasa. Dalam konteks public speaking, komunikasi verbal dan nonverbal menjadi sesuatu yang sangat penting. Pada kenyataannya, tidak semua santri memiliki kemampuan public speaking yang baik dan seimbang. Untuk itu, melalui kegiatan public speaking, pelatihan pidato yang diadakan di pesantren, santri dilatih berbicara di depan mimbar yang sebelumnya dibekali teknik-teknik berbicara dan cara-cara penyampaian isi agar santri mampu menguasai materi dengan baik serta siap terjun di tengah-tengah masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu penulis mengambil jenis penelitian kualitatif, karena secara umum penelitian kualitatif digunakan untuk memahami realita dan fakta. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Verbal dalam kegiatan public speaking santri Darul Falah Amsilati Putri Bangsri Jepara. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi lisan dapat diidentifikasikan sebagai suatu proses di mana seseorang berinteraksi secara lisan dengan pendengar, baik menyampaikan sebuah informasi, memengaruhi, ataupun menghibur. Kemudian, implementasi komunikasi nonverbal dalam kegiatan public speaking santri di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Putri Bangsri Jepara. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang dilakukan selain menggunakan kata-kata atau lisan dan tulisan. Dalam kegiatan public speaking, para santri mampu menerapkan berbagai bentuk verbal, diantaranya meliputi sikap, penampilan, pandangan atau kontak mata, gerak-gerik dan mimik wajah, kenyaringan suara, kelancaran, serta penguasaan topik. Kesimpulan, setelah penulis melakukan serangkaian penelitian dan menguraikan pembahasan tentang implementasi komunikasi verbal dan nonverbal dalam kegiatan public speaking santri, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama yaitu, dalam kegiatan public speaking yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Falah, para santri menerapkan beberapa bentuk komunikasi verbal meliputi ketepatan kalimat sesuai ejaan yang disempurnakan, ketepatan dalam menggunakan bahasa baku dan bahasa populer, serta pemahaman makna kata atau kalimat dari materi yang disampaikan kepada para audiens. Yang kedua yaitu
Dalam kegiatan public speaking yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Falah, para santri menerapkan beberapa bentuk komunikasi nonverbal seperti isyarat spesial dan temporal, penggunaan spasi atau tempo suara. Isyarat visual meliputi kinestik, ekspresi wajah, dan kontak mata. Isyarat tangan, serta penggunaan isyarat vokal yang meliputi paralinguistik, beberapa kualitas suara, dan vokalisasi. Saya Rizky Subhandani Triadi, pamit undur diri.